Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran diambil dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa surat Al-Fatihah dinamai dengan Al-Fatihah karena surat ini menjadi pembuka Al-Quranul Azim. Selain Al-Fatihah, surat ini juga disebut dengan Al-Mathani atau Sab'ul Mathani. Disebut demikian karena surat ini selalu dibaca di setiap rakaat salat. Dan ada nama-nama lain selain dari yang disebutkan tadi, seperti Ummul Quran. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Kemudian disebutkan di sini tafsiran dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan di awal dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seseorang ketika mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, itu artinya dia mengatakan abtadi'u qira'atal Qur'an Bismillah musta'inan bihi. Aku memulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah, musta'inan bihi, dalam rangka meminta pertolongan kepadanya. Kemudian Allahu lafzul jalalah. Allah ini alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, nama yang menunjukkan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadang disebut Allah, disebut juga Rabb. Al-ma'budu bihaqqin duna siwah, satu-satunya zat yang diibadahi dengan benar, bukan yang lainnya. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Nama Allah adalah nama yang paling khusus dari seluruh nama
nama Allah Subhanahu wa taala lainnya. Wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Selain Allah tidak boleh dinamai dengannya. Jangan sampai ada yang bernama dengan Allah. Ya. Allah adalah khusus. Nama ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang pun dari kalangan makhluk bernama dengan Allah. Nah, semua sifat-sifat yang terdapat di seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain kembali kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, soal nama dan penamaan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia, itu menjadi sesuatu yang unik. Karena banyak di antaranya yang memiliki nama-nama aneh. Maksudnya baik, menukil nama-nama dari Al-Quran, tetapi salah kaprah. Ya. Ada salah satu warga negara kita punya nama Allah, punya nama Allah, kepanjangannya Husomat, Allah Husomat, di Sumatera Selatan sana. Ya. Punya saudaranya bernama Tanzil Azizir Rahim. Ketika ditanya, ya, jawabannya, orang tua saya yang telah menamai saya dengan nama itu. Maksud orang tuanya adalah mengambil nama tersebut dari Al-Quran. Ya. Nah, di tempat lain, di Banyuwangi misalnya, ada seseorang bernama Tuhan. Nama _2 Tuhan. Ada juga di Surabaya, anak kecil 10 tahun diberi nama Alhamdulillah, lanang anakku. Lanang itu bahasa Jawa, artinya laki-laki. Namanya Alhamdulillah, lanang anakku. Disingkat jadi Ella. Ya. Bahkan ada yang diberi nama dengan Syaiton. Di mana? Di Palembang sana. Syaiton MSI. Masya Allah. Ya. Dan banyak lagi nama-nama lain yang unik, aneh. Ya. Semua nama-nama tadi boleh dibilang diambil dari Al-Quran, tetapi salah kaprah. Ya. Khusus untuk nama Allah, tidak boleh seorang pun dari kalangan makhluk bernama dengannya. Ya. La yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dinamai dengannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman ay dzir-rahmah al-'ammati alladhi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahman adalah dzir-rahmah al-'ammah, yang memiliki rahmat yang bersifat umum. Alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yang rahmatnya meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk tanpa terkecuali, yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang bermaksiat, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim bil mu'minin. Adapun Ar-Rahim bil mu'minin itu khusus untuk kaum mukminin. Khusus untuk kaum mukminin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau dalam susunan bahasa Arab itu disebut dengan sighatun mubalaghah. Sighah mubalaghah, kata yang menunjukkan makna berlebih. Kata yang menunjukkan makna berlebih. Ya. Rahman atau Rahim diambil dari rahmat.
Allah Subhanahu wa taala bernama dengan Rahman Ar-Rahim, menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat berlebih. Ya. Perbedaannya, kalau Rahman itu untuk seluruh makhluk. Kalau Rahim hanya untuk kaum mukminin. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala, min asma'ihi ta'ala. Keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Yatawammanani itsbata sifatir rahmah lillahi ta'ala. Keduanya mengandung penetapan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, Rahman diambil dari kata rahmat, ya, atau mengandung sifat rahmat. Rahim juga sama, mengandung sifat rahmat. Bedanya tadi, kalau Rahman untuk seluruh makhluk rahmatnya, kalau Rahim hanya untuk kaum mukminin saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Qala ats-tsana'u 'ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, ini mengandung ats-tsana'u 'ala Allah, sanjungan atas Allah Subhanahu wa taala. Bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, allati kulluha awsafu kamal, yang seluruhnya sempurna. Wa bi ni'matihi adh-dhahirati wal batinati, dan dengan nikmat-nikmatnya adh-dhahirati wal batinah, yang lahir dan yang batin, ad-diniyati wad dunyawiyah, menyangkut din dan dunia. Jadi intinya firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin ini mengandung apa? Sanjungan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhimnihi amrun li ibadihi an yahmaduhu. Dalam kandungan alhamdulillahi rabbil alamin itu terdapat amrun, perintah, li ibadihi, kepada segenap hamba-hambanya, an yahmaduhu, agar memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mustahiqqu lahu wahdah, karena dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkannya. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Al-qaimu bi umurihim. Dia Allah yang mengatur urusan-urusannya. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, yang memelihara seluruh makhluk-makhluknya dengan kenikmatannya. Wali auliyaihi, dan memelihara wali-walinya bil imani wal amali salih, dengan keimanan dan amal saleh. Nah, ini makna dari alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mengandung sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin, secara tidak langsung ada perintah dari Allah kepada seluruh hambanya agar senantiasa memujinya. Karena hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan pujian. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang mengatur urusan makhluk, Allah yang memelihara seluruh makhluk-makhluknya. Dengan apa Allah memelihara seluruh makhluknya? Dengan kenikmatan yang diberikannya kepada makhluk. Ya. Tanpa terkecuali, yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang bermaksiat, semuanya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada makhluknya. Adapun khusus untuk auliyaihi, wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan pemeliharaan yang khusus. Dengan apa Allah memelihara wali-walinya? Dengan iman dan amal saleh. Kata Rabb itu sendiri mengandung arti mendidik,
memelihara, mendidik, memelihara. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara alam semesta. Ada dua macam pemeliharaan Allah. Yang pertama bersifat umum, untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Apa bentuk pemeliharaannya? Nikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus. Untuk siapa? Untuk auliyaihi, untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Dengan apa Allah memelihara mereka? Bil imani wal amal saleh, dengan iman dan amal saleh. Jadi ada rububiyah ammah, ada rububiyah khassah. Rububiyah ammah ini menyangkut seluruh makhluk. Rububiyah yang khassah ini hanya untuk wali-wali Allah, kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dzir rahmatil 'ammah alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ini seperti yang tadi. Kata Rahman maknanya adalah dzir rahmah al-'ammah. Zat yang memiliki rahmat yang bersifat umum, menyeluruh. Alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yang rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus untuk kaum mukminin. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala. Keduanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Qala wa huwa subhanahu wahdah Maliki yaumil qiyamah wa huwa yaumul jazaa 'alal a'mal. Maksud dari firman Allah Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, adalah bahwa Dia Allah Subhanahu wa ta'ala saja Maliki yaumil qiyamah, yang merajai hari kiamat. Wa huwa yaumul jazaa. Hari kiamat adalah hari pembalasan alal a'mal, atas seluruh amalan. Jadi yaumiddin yang dimaksud di ayat itu adalah yaumil qiyamah. Dalam artian yaumul jaza, hari pembalasan. Di dalam Al-Quran, kata ad-din memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah tadi, pembalasan. Makna yang pertama adalah al-jaza, pembalasan. Dalilnya ayat ini. Maliki yaumiddin, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai yaumiddin, hari pembalasan, alias hari kiamat. Yang kedua, ad-din bermakna amal. Din bermakna amal. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian amalan kalian, waliyadin, dan untukku amalanku. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ad-din bermakna agama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam. Agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kata ad-din di dalam Al-Quran tidak lepas dari 3 makna ini. Yang pertama bermakna pembalasan, di antaranya di ayat ini Maliki Yaumiddin. Kemudian yang kedua bermakna amal, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang ketiga bermakna agama, inna dina indallahil Islam. Nah, qala wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayati fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Dalam bacaan seorang muslim terhadap ayat ini, Maliki Yaumiddin,
fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, min salawatihi, dari salat-salatnya, tazkirun lahu bil yaumil akhir, adalah merupakan peringatan baginya bil yaumil akhir, tentang adanya hari akhir. Jadi setiap kita membaca Maliki Yaumiddin, itu sesungguhnya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita waspada, ingat bahwa nanti ada sebuah hari yang disebut dengan hari akhir, di mana disitulah adanya pembalasan. Ya. Disebut hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Disebut hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Kalau hari-hari yang terdapat di dunia itu bukan akhir dari segala-galanya, sehingga di dunia itu tidak ada istilah hari akhir. Hari akhir itu di akhirat nanti. Sekali lagi dikatakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Nah, qala wa hathun lahu 'ala al-isti'dadi bil 'amali shalih. Selain menjadi peringatan tentang adanya hari akhir, juga hathun lahu, ada semacam dorongan bagi seorang muslim, 'alal isti'dadi bil 'amali shalih, untuk selalu bersiap-siap, ya, menyiapkan diri bil 'amali shalih, dengan amal saleh. Wal kaffu 'anil ma'asi was sayyi'at, dan menahan diri dari kemaksiatan, wasayyiat, dan kejelekan. Ya, subhanallah. Ternyata satu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, mengandung ya banyak hal yang penting sekali ya untuk kita ketahui. Ya, di antaranya bahwa ayat ini adalah merupakan peringatan tentang adanya hari akhir. Kedua, ayat ini mendorong untuk apa? Melakukan persiapan berupa amal soleh. Kemudian yang ketiga, ayat ini menahan untuk melakukan apa? Kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. Nah, khawanafiddin rahimakumullah, semakin kita mengetahui makna ayat demi ayat, maka akan semakin sadar dan kita semakin menikmatinya. Ya, ini semua karena keagungan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita memahami ayat demi ayat, akan semakin mendorong kita ya untuk semakin sadar dan memperbaiki diri supaya lebih baik. Nah, berikutnya yang kelima, ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ayat ini maknanya adalah inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Sesungguhnya kami hanya mengkhususkan engkau bil ibadah, dalam hal ibadah. Tidak melakukan ibadah kepada selain engkau. Ya. Wa nasta'inu bika wahdah fi jami'i umurina, dan kami meminta pertolongan hanya kepada engkau fi jami'i umurina, dalam seluruh urusan-urusan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, ya, hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepada engkau pula kami memohon pertolongan. Artinya ibadah dan meminta pertolongan hanya khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam seluruh urusan, fal amru kulluhu biyadika. Ya. Fal amru kulluhu biyadika. Semua urusan hanya ada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin. Tidak ada seorang pun yang memilikinya, walau seberat biji dzarrah. Semua urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memiliki urusan itu, walau seberat biji dzarrah. Nah,
Qala wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa shay'an min anwa'il ibadah kad-du'a'i wal istighatsati wadh-dhabhi wat-tawafi illa lillahi wahdah. Wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini dalilun, ada dalil bahwasannya seorang hamba tidak boleh an yasrifa syai'an, memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah seperti doa, istighosah, menyembelih, tawaf, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Kalau seseorang sudah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, ini artinya tidak boleh ada satu macam ibadah pun yang diperuntukkan kepada selain Allah. Semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semacam ikrar, ya. Semacam ikrar bahwa semua ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Wa fiha shifa'ul qulub. Dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengandung shifa'ul qulub, obat bagi hati. Ya. Min da'it ta'alluqi bi ghairillah, dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Kalau dalam hati kita masih ada perasaan ingin bergantung kepada selain Allah, maka obatnya, cara menghilangkannya adalah dengan selalu mengingat ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ayat ini obat, ya, obat bagi hati dari penyakit bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min amradhir riya, dan obat dari penyakit riya. Ya. Kalau kita masih ada perasaan riya ketika melakukan amal saleh, maka untuk menghilangkannya adalah selalu ingat ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena riya, ya, tujuan seseorang itu tidak murni lagi untuk Allah, tetapi ada keinginan, ya, mendapatkan pujian dari manusia. Nah, sedangkan ayat ini, iyyaka na'budu, mengajarkan kepada kita untuk, ya, menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mendapatkan ridhonya. Nah, wal ujub, dan obat dari penyakit ujub, bangga diri. Ya. Ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengajarkan kepada kita untuk tidak ujub, untuk tidak bangga ketika kita berhasil melakukan amal soleh atau ibadah. Ya. Karena semua amal soleh atau ibadah yang dilakukan itu semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian wal kibriya, dan obat untuk kesombongan. Jangan sampai ada dalam diri kita perasaan sombong. Ya. Ketahuilah bahwa kita makhluk yang lemah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain ikrar bahwa tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada yang patut dimintai pertolongannya kecuali Allah, juga mengandung obat bagi sekian penyakit, terutama penyakit hati. Seperti apa? Bergantung kepada selain Allah. Kemudian riya, lalu ujub, bangga diri, dan sombong. Nah, ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memiliki kandungan yang sangat luar biasa, kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat tulisan yang diberi judul Manzilat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
dalam kitab Madarijus Salikin ada satu bab khusus yang diberi judul dengan manzilatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga pertengahan. Ayat yang merupakan pertengahan dari Quran surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah berfirman, "Qasamtus salat baini wa baina 'abdi nisfain." Aku telah membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Kalau seorang hamba mengucapkan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu, kalau si hamba dalam salatnya mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba di dalam salatnya mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, majadani 'abdi. Dalam riwayat lain, fawwada ilayya 'abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila seorang hamba dalam salatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya, hadza nisfain baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini pertengahan, ya, antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku seluruh yang dia minta. Nah, jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pertengahan dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini untuk Allah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini setengah-setengah, untuk Allah dan untuk hamba. Ya, untuk Allah dan untuk hamba. Nah, karena itulah, ya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Nah, syarat dengan faidah. Qala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, maknanya dullana wa arsyadana wa waffaqna ila at-tariqil mustaqim. Tunjukilah kami, arahkan kami, beri taufik kami ila at-tariqil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa thabbatna 'alaihi hatta nalqaka, dan kokohkan kami di atasnya, di atas jalan yang lurus, hatta nalqaka, sampai kami berjumpa denganmu. Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, arahkan kami, beri taufik kami ke jalan yang lurus, dan kokohkan kami di atasnya sampai kami berjumpa denganmu. Nah, siratal mustaqim wa huwal Islam. Siratal mustaqim adalah Islam. Alladzi huwa at-tariqul wadhihu, yang merupakan jalan yang jelas, al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi, yang menyampaikan ila ridwanillah, kepada keridhaan Allah, wa jannatihi, dan ke surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasulnya dan para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, artinya Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para rasul dan para nabi. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati alaihi. Maka tidak ada jalan ila sa'adatil 'abdi, menuju kebahagiaan, illa bil istiqamati alaihi, kecuali dengan istiqamah di atasnya, di atas siratal mustaqim, di atas Islam. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dalam permohonan kita agar Allah memberikan petunjuk kepada kita juga mengandung permohonan agar Allah menguatkan, mengokohkan kita di atasnya sampai kita bertemu dengannya. Nah, khonifuddin rahimakumullah, ayat ini ihdinas siratal mustaqim memberi faidah lain kepada kita. Apa itu? Tentang adab meminta, adab berdoa, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa adabnya? Hendaknya ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah, kita dahulukan pujian dan sanjungan kepadanya. Lihat, dari mulai pertama, ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya mengandung sanjungan, pujian untuk Allah. Baru kemudian disebutkan permintaan, permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka ketika kita hendak berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, kita sebutkan sanjungan dan pujian terlebih dahulu kepadanya. Ini termasuk etika, ini termasuk adab. Ya. Taqdimus tsana, mendahulukan sanjungan, baru kemudian diakhiri dengan permintaan dan permohonan. Nah, qala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Makna dari ayat ini, tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini sebagai penafsiran dari jalan yang lurus, yaitu Islam, ya. Jalan alladzina an'amta 'alaihim, yang alladzina an'amta 'alaihim, yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas jalan ini, di atas Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Jangan engkau jadikan kami termasuk ke dalam golongan yang menempuh jalan al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Alladzina 'arafu al-haqqa wa lam ya'malu bihi, yaitu orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, wa lam ya'malu bihi, namun tidak mengamalkannya. Wa humul yahudu, mereka adalah orang-orang Yahudi, wa man kana 'ala syakilatihim, dan yang setipe dengannya. Ya, ini yang dimaksud dengan al-maghdub, yang dimurkai, yaitu orang yang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan yang setipe dengannya.
yang sejalan dengannya. Nah, wala taj'alna minadh-dhalin, dan jangan engkau jadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum fadallut tariqa. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat hidayah an jahlin minhum, karena kebodohannya. Fadallut tariqa, sehingga mereka tersesat jalan. Wahumun nasara, mereka adalah kaum Nasara. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan yang mengikuti langkah-langkahnya. Ya. Jadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita berupa siratal mustaqim adalah Islam. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, Islam, yaitu jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menjadikan kita termasuk golongan al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai, yaitu yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Dan memohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan ke dalam golongan adh-dhalin, yang sesat, yaitu yang tidak mendapatkan petunjuk karena kebodohan. Ya. Antara al-maghdub dengan adh-dhalin, yang lebih buruk adalah al-maghdub. Makanya didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub lebih buruk keadaannya daripada adh-dhalin. Ya. Al-maghdub mereka dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan dhalin mereka tersesat karena memang bodoh, ya. Karena jahil, bukan karena tahu, tetapi karena jahil, karena bodoh. Nah, qala wa fi hadza ad-du'a, wa fi hadza ad-du'a shifaa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Dalam doa ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, syifaa'un, mengandung obat, ya, liqalbil muslim, bagi hati seorang muslim, min maradil juhud, dari penyakit penentangan, wal jahli, dan kebodohan, wad dhalali, serta kesesatan. Ya. Nah, penentangan, kebodohan, kesesatan, ini penyakit. Penyakit yang bisa membahayakan, penyakit yang bisa mencelakakan seorang muslim. Jalan keluarnya, obat darinya adalah berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Nah, qala wa dilalatun ala anna a'dhama ni'matin 'ala al-itlaqi hiya ni'matul Islam. Doa ini, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, dilalatun, adalah merupakan petunjuk, dalil bahwa kenikmatan yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam. Adalah nikmat Islam. Faman kana 'arafu lil haqq wa atba' lahu kana aula bis siratil mustaqim. Barang siapa yang lebih tahu tentang kebenaran, maka akan lebih mengikuti kebenaran. Kana aula bis siratil mustaqim, maka lebih utama untuk mendapatkan siratal mustaqim. Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan.
perlu digarisbawahi. Man kana a'rafu lil haqq atba' lahu. Orang yang paling tahu tentang kebenaran akan menjadi orang yang paling mengikuti kebenaran itu. Kita ingin mengikuti kebenaran, maka ketahuilah kebenaran itu. Ya. Kalau kita ingin mengikuti kebenaran, maka ketahuilah kebenaran itu. Tanpa mengetahui kebenaran, kita tidak akan pernah bisa mengikuti kebenaran. Ya. Kalau kita mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, maka kita lebih pantas untuk mendapatkan apa? Siratal mustaqim. Ya. Nah, wala raiba anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa awlan nas bidzalika ba'dal anbiya alaihi wassalam. Hal yang tidak perlu diragukan lagi, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum awlan nas bidzalika, mereka adalah manusia yang lebih utama untuk mendapatkan siratal mustaqim. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling mengetahui kebenaran setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Fadallat al-ayatu ala fadlihim. Maka secara tidak langsung ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Wa 'azimi manzilatihim, dan menunjukkan keagungan kedudukan mereka radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Nah, ini kandungan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, qala wa yustahabbu lil qari an yaqula fi sholati ba'da qira'atil fatihati amin. Disunnahkan lil qari, bagi orang yang membaca ya, surat ini Al-Fatihah, an yaqula fi sholati ba'da qira'atil Fatihah, untuk mengucapkan dalam salat ya, kalimat amin. Kalimat apa? Amin. Ya, baik yang posisinya sebagai imam ataupun yang posisinya sebagai makmum. Ya. Imam membaca amin, makmum juga membaca amin secara bersamaan. Tidak boleh imam dulu baru kemudian makmum. Harus berbarengan. Ya. Nah. Wa maknaha, makna dari kata amin adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena itu tidak boleh ya, seseorang bermain-main dengan kata amin. Ketika selesai membaca waladhdallin misalnya si imam, kemudian bermain-main dengan kata amin ya. Karena dari segi makna amin itu artinya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah ya. Walaysat ayatun min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Amin bukan satu ayat dari surat Al-Fatihah dengan kesepakatan para ulama ya. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahif. Oleh karena itu mereka semua para ulama sepakat untuk tidak menuliskannya fil masahifi, di dalam mushaf. Di semua mushaf di akhir surat Al-Fatihah tidak tertulis kata amin, karena memang bukan ya, bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, selesai tafsiran dari Quran surat Al-Fatihah ya. Tinggal diulang kembali, semakin dihayati, semakin didalami ya, makna demi maknanya. Nah, karena kandungan surat Al-Fatihah ini sungguh sangat luar biasa ya. Makanya disebut Ummul Kitab, induknya Al-Kitab, sebagai pembuka Al-Quranul Azim, Sab'ul Mathani. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.